Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Alan Rusdiana SMMM sebagai dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah riset operasional. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa program studi manajemen semester 5 dengan kode mata kuliah MN J45326 dengan bobot 3 SKS. Adapun mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan yang pertama, konsep dan sejarah riset operasional. Yang kedua, perkembangan riset operasional di abad ke-21. 3. Pemrograman linear atau program linear programming. 4. Analisis antrian atau queuing analysis. 5. Metode transportasi atau transportation method. Adapun luaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat menyusun mini riset yang akan dipresentasikan di akhir pertemuan sebelum UAS, serta akan dipresentasikan pada proceeding internasional. Kemudian untuk capaian pembelajaran atau CPL, mata kuliah ini meliputi S9, P1, KU3, KU4, KU5, KK1, dan KK3 yang telah tertuang pada RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan daripada mata kuliah ini adalah CPMK 1, yaitu menjelaskan konsep-konsep riset operasi dalam penerapannya pada masalah ekonomi. CPMK 2 mengidentifikasi perkembangan terbaru atau isu-isu strategis dan juga permasalahan dalam proses pengambilan keputusan. CPMK 3 menjelaskan terkait dengan milestone, peran strategis teori pengambilan keputusan dalam aktivitas manajemen sains. CPMK 4 menentukan pengambilan keputusan dengan tepat melalui analisis kasus yang meliputi identifikasi masalah, analisis situasi, tujuan teoritis, dan juga rekomendasi solusi masalah. CPMK 5 membuat solusi dari persoalan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Serta yang terakhir CPMK 6 yaitu mengoperasikan sistem software POM-QM for Windows untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam riset operasional. Terdapat 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yang meliputi delivery, interaction, and assessment atau disingkat dengan DIE. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada sistem Learning Management System ataupun LMS Unmaku, serta presentasi interaktif yang akan dilangsungkan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa PowerPoint, aplikasi POM-QM for Windows, Zoom, Google Classroom, serta kuis interaktif yaitu Quizizz. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan juga mahasiswa yang berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan untuk mata kuliah ini mencakup assessment formatif, yaitu penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan juga kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian ini berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun komponen daripada penilaian yang saya gunakan, yang pertama tugas dan kuis bobotnya 30%, keaktifan di kelas 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu small discussion dan juga self learning serta cooperative learning.
Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi yang dari karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya beserta melibatkan artikel jurnal yang memiliki nilai keterbaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Oke, berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah riset operasional dengan materi pertemuan ke-9 yaitu teori antrian, queuing theory. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh berdiri ya? Boleh. Oke. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Oke, sekarang kita telah memasuki pertemuan ke-9 ya. Telah memasuki ke pertemuan ke-9. Kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Alhamdulillah untuk UTS berjalan dengan lancar. Semuanya tidak mengikuti UTS susulan ya. Jadi aman. Oke. Nah, untuk materi yang akan kita sharingkan di sesi ke-9 ini, untuk absen teman-teman silakan nanti di Unmaku saja ya. Nanti di Unmaku, tapi tetap nanti saya sinkronisasi dengan absen manual, gitu ya. Nah, untuk materi sekarang yaitu akan menyampaikan dengan teori antrian ataupun queuing theory, ya bahasa Inggrisnya queuing theory, gitu kan. Cuma sebelum ke sini kita pernah saya ingin mengevaluasi teman-teman seberapa kuat ingatan teman-teman terkait dengan materi yang sebelum teori antrian. Berarti kan pertemuan ke-7 ya. Nah, itu kalau nggak salah di RPS terkait dengan program linier. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan terkait program linier? Siapa? Namanya siapa? Nama saya Ihsan. Ihsan. Oke, ya Ihsan gimana? Program linier itu adalah metode untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai hasil yang optimal. Oke, jadi metode untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan yang tujuan efektif ya. Ya. Oke. Itu dari sisi definisi. Oke. Kita kasih nilai dari 1 sampai 10 berapa berarti? 10 lah, 10 ya. Oke. Masih ada pertanyaan yang satu lagi nih. Masih mengulas terkait dengan linear programming. Nah, kalau nggak salah kemarin linear programming ada berapa? 2. Siapa? Ada berapa? Ada berapa? 2. Oke, coba satu orang apa-apa saja tuh. Siapa yang mau? Saya. Oke, siapa namanya? Dwi. Oh, Teh Dwi. Oke. Baik. Apa Teh? Mohon izin menjawab ya Pak. Jadi linear programming itu ada 2 kan, metode grafik dan juga metode simplex. Grafik dan simplex. Ya. Nah, kalau untuk metode grafik ini menggunakan visualisasi pada bidang koordinat sehingga cocok untuk masalah dengan 2 variabel gitu. Ya. Nah, kemudian sementara itu metode simplex menggunakan perhitungan matematika secara bertahap ataupun iteratif sehingga mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak variabel dan kendala dengan hasil yang lebih efisien dan akurat. Ya, jadi untuk metode grafik itu sebenarnya ada 2 ya. Ada metode linear programming itu ada metode grafik, ada juga metode simplex. Nah, kalau untuk metode grafik kita lihat dari variabel keputusannya hanya ada 2. Misalkan pengusaha ingin membuat meja dan kursi, berarti itu kan variabel keputusan. Produknya hanya ada 2. Apa bahannya? Secara umum kan kayu lah, ya kan? Coba kalau misalkan perusahaan ingin membuat meja, kursi, dan lemari misalkan, 3 variabel keputusan. Itu bisa dengan grafik tidak? Bisa nggak? Tidak. Karena apa? Karena di grafik hanya terdapat 2 sumbu kan, ada sumbu X, ada juga sumbu Y. Nah, makanya kalau misalkan 3 variabel keputusan ini harus menggunakan metode simplex gitu. Nah, mungkin teman-teman masih ingat gimana pengalaman menghitung metode simplex kan, ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 dan seterusnya gitu ya. Yang itu menjadi bahan bahan evaluasi kita kemarin di UTS. Oke. Sekarang kita coba masuk ke teori antrian. Nah, queuing teori gitu ya. Ini kita masuk ke pertemuan ke-9 ya. Nah, oke. Teman-teman nih, pernah nggak mengalami proses antrian? Pernah. Di mana contohnya? Di Jogja. SPBU Pak. SPBU, terus di mana lagi? Ada yang pernah di mana? Di bioskop, pernah ke bioskop?
di bioskop gitu kan, dan juga di swalayan tuh banyak banget teori aplikasi-aplikasi ataupun hal-hal yang pernah dialami selama mengantri gitu ya. Nah, makanya dalam riset operasional ini teori antrian penting dilakukan ataupun penting diperhatikan. Karena apa? Karena yang namanya teori antrian nanti akan berkaitan dengan kepuasan konsumen ataupun kepuasan pelanggan. Kita coba sekarang yang namanya Pertalite tuh. Pertalite antrinya Masya Allah panjang banget gitu kan. Nah, dari panjangnya antrian tersebut apa yang membuat konsumen itu apakah dia puas atau tidak? Semakin panjang antrian, otomatis konsumen tidak akan puas. Karena apa? Karena akan merasa lama gitu ketika mengalami antrian. Beda halnya ketika antriannya sedikit, antriannya pendek, tidak panjang. Konsumen puas nggak? Puas, ya. Karena semakin pendek yang namanya antrian, otomatis kita akan mengisi bensin nanti ataupun Pertalite itu akan semakin cepat gitu ya. Cuma dari perspektif konsumen, oke, semakin pendek antrian itu akan semakin puas, semakin panjang antrian akan semakin tidak puas. Cuma kan dalam hal tersebut ini perusahaan apakah harus perusahaan itu tidak boleh terlalu panjang dalam hal antrian, tidak boleh juga terlalu pendek ya. Kalau misalkan terlalu panjang, ya namanya puas konsumen tidak akan puas ya. Tapi kalaupun misalkan terlalu pendek, ini nanti akan berisiko pada apa? Pada yang namanya biaya biaya daripada fasilitas ataupun biaya tidak tetap gitu. Yang mana tujuan teori antrian ini adalah merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi ya, secara random, dan juga menjaga keseimbangan antara biaya dan juga waktu ya, baik itu biaya langsung ataupun biaya tidak langsung. Nah, kemudian kalau definisi menurut Pak Erlang sendiri terkait dengan teori antrian adalah kajian matematis yang menganalisis kedatangan pelanggan. Berarti kan sebelum kita masuk ke SPBU misalkan, pelanggan itu datang dulu kan, datang gijilik pakai motor ataupun pakai mobil gitu ya. Di situ baru masuk yang namanya antrian, sistem antrian. Pada waktu pelayanan dan juga jumlah fasilitas pelayanan untuk memahami perilaku sistem pelayanan dan juga tingkat kemacetan. Nah, tingkat kemacetan itu kan berarti semakin panjang berarti semakin macet kelihatan gitu ya. Nah, kalau misalkan menurut Hamdi Ataha, alat analisis dalam riset operasional yang digunakan untuk merancang dan mengevaluasi sistem pelayanan guna mencapai efisiensi biaya dan juga kualitas layanan yang optimal. Gini, teman-teman, ilustrasinya ketika ke perbankan. Mengalami antrian tidak? Mengalami. Kita di perbankan, layanan kita kan sebenarnya untuk menabung. Layanannya adalah untuk misalkan transaksi terkait dengan kredit dan lain sebagainya. Ternyata ngantrinya panjang gitu, membludak ya. Dalam ruangan tuh banyak banget gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kita itu belum mencicipi ataupun mengkonsumsi daripada produk perbankannya belum. Cuma kan sudah kelihatan daripada proses antriannya. Makanya kan ketika kita semakin membludak tuh yang namanya antrian, otomatis wah ini mah jenuh wah ini mah pasti yang namanya pelayanannya juga jelek banget. Itu kan mempersepsikan konsumen di awal gitu. Sehingga nanti akan terlihat bahwasannya produk tabungan ini bagus atau tidak. Jadi yang namanya yang namanya antrian ini sifatnya adalah berbau pelayanan gitu ya. Nah, menurut Pak Sofyan Asauri, teori antrian merupakan alat analisis yang digunakan dalam manajemen operasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan juga mengurangi waktu tunggu pelanggan. Ya, ketika menunggu itu jangan terlalu lama gitu ya. Boleh menunggu, tapi menunggunya tidak boleh terlalu lama. Karena apa? Ya, jenuh nantinya gitu. Karena semakin jenuh pelanggan, nanti ketika akan mengkonsumsi suatu barang, itu akan berbeda terkait dengan kesan pertamanya. Nah, jadi simpulannya apa nih? Nah, ini simpulannya ya. Teori antrian adalah pendekatan kuantitatif dan matematis. Ya, berarti berkaitan dengan angka, gitu ya. Dalam riset operasional yang digunakan untuk menganalisis sistem pelayanan dengan kedatangan pelanggan yang bersifat acak dan juga kapasitas pelayanan yang terbatas. Oke. Nah, ini untuk
jenis-jenis, bukan jenis antrian. Aplikasi dalam antrian itu bisa di perbankan, bisa di retail supermarket, ya retail, terus di manufaktur, layanan publik gitu kan, logistik dan juga transportasi ya, rumah sakit dan juga manufaktur. Banyak lah, nanti teman-teman tinggal ya perdalam saja materi tersebut ya. Nah, penyebab antrian. Antrian timbul karena orang atau sesuatu material bahan ya tiba di suatu fungsi service atau pelayanan lebih cepat dibandingkan waktu dilayani gitu. Misalkan gini, ketika teman-teman pernah jalan-jalan ke POM. Lalu ngapain jalan-jalan ke POM? Mau mungkin jalan-jalan ke POM ya. Jalan-jalan mah kan halus ente. Ya, kalau misalkan ke POM, ini kan asumsinya gini, kenapa ada antrian? Karena pelayanan itu lebih istilahnya apa? Karena pelayanan itu lebih lama dibandingkan dengan datangnya pelanggan. Ini yang satu belum dilayani karena lelet yang namanya petugasnya. Dari belakang itu terus datang. Nah, makanya ini ketika semakin lelet, ketika semakin lama dilayani, otomatis yang namanya siapa? Yang namanya pelanggan akan menumpuk gitu. Beda halnya ketika set ya pelayanannya gitu kan. Udah mau dibagi lagi ketika ini di SPBU mah di sininya ada motor, di sini ada mobil. Itu kan lebih enak, lebih cepat nantinya gitu ya. Artinya semakin lama masa tunggu ini, maka pelayanan akan maka antrian akan semakin panjang. Nah, kemudian lalu sehingga antrian secara kontinuitas menjadi bertambah dan berkurang panjangnya dan kadang-kadang kosong dalam jangka panjang sesuai dengan frekuensi kedatangan konsumen yang tidak tentu ataupun acak gitu ya. Jadi ada kalanya antrian tersebut ternyata membludaknya di waktu tertentu. Ada juga ketika malam mungkin jam 12 itu bisa kosong. Karena apa? Karena ada antrian waktu sibuk dan waktu senggang. Makanya ini harus gimana perusahaan gitu. Makanya nanti kita akan hitung di teori antrian. Nah, ini keterkaitan antara teori antrian dan juga marketing mix ya. Sebenarnya yang namanya teori antrian akan berkaitan dengan kepuasan siapa? Kepuasan konsumen. Karena tadi semakin panjang antrian maka kepuasan pelanggan ataupun konsumen akan semakin sedikit, semakin tidak puas. Yang pertama, dampak dari antrian itu pemborosan, ketidaknyamanan, serta munculnya biaya langsung dan tidak langsung. Pernah teman-teman ketika mengantri, saya yakin pernah mengalami tidak nyaman, gitu ya. Karena apa? Karena kita ketika ingin dilayani ya layani secara cepat gitu. Jangan sampai di proses sebelum pelayanan pun itu sudah dilamakan dengan yang namanya menunggu itu, gitu ya. Nah, kemudian, biaya langsung adalah biaya yang muncul karena harus menyediakan fasilitas pelayanan, dan biaya tidak langsung biaya yang timbul karena orang harus mengantri ataupun menunggu untuk dilayani. Sehingga dampaknya pun ada 3 ya. Tadi ada pemborosan, ketidaknyamanan, bahkan ke perusahaan itu munculnya biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Nah gitu ya. Lalu kan selanjutnya berkaitan dengan yang namanya antrian. Di sini sebenarnya ada dilema perusahaan gitu. Sebenarnya dilema perusahaan itu apa gitu? Ya tadi, ketika semakin pendek yang namanya antrian, jelas itu tidak bagus juga. Bahkan semakin sepi antrian, otomatis menandakan yang namanya perusahaan itu tidak laku. Produk tersebut tidak laku. Artinya dilema bagi perusahaan itu semakin panjang, konsumen tidak akan puas. Tapi semakin pendek yang namanya konsumen sih puas, cuma perusahaan apakah di situ laku atau tidak terkait dengan produknya. Nah, makanya itu harus dihitung dengan yang namanya rumus teori antrian gitu. Nah, kemudian struktur sistem antrian di sini yang pertama ada pelanggan masuk ke dalam antrian. Jadi saya contohkannya di SPBU, berarti teman-teman baru datang dari jalan raya belok kiri atau ke kanan. Nah, ini baru di sini pelanggan masuk ke dalam sistem antrian. Nanti yang kedua ada garis tunggu ataupun antrian. Nah, berarti teman-teman ketika ngantri tema sudah masuk ke dalam area sini, sistem antrian sudah di sini. Nah, nanti yang ini yang fasilitas berarti apa nih? Pompanya, tabungnya. Ya, tabung ketika teman-teman nanti diberikan bensin.
ya, diberikan pertalite, tapi bukan teman-temannya, kendaraan gitu ya, kendaraannya, berarti fasilitasnya. Nah, setelah itu kan langsung, setelah menerima fasilitas, baru keluar, gitu ya. Jadi dimulai daripada pelanggan masuk, nanti di sini ada garis tunggu antrian, yang selanjutnya dilayani, setelah itu selesai, keluar. Nah, kemudian untuk elemen pokok dalam sistem antrian, yang pertama ada sumber masukan. Nah, sumber masukan itu bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, bisa berupa benda, gitu ya. Sesuatu yang akan menggunakan pelayanan, bisa orang, bisa barang, ataupun lainnya. Masukan ini disebut dengan populasi, gitu. Jadi kalau misalkan antrian mobil kan sudah ada antrian mobil tuh, kalau misalkan mau mencuci mobil, berarti siapa yang mengantri? Mobil, ya. Kalau misalkan mau memandikan kucing. Siapa yang ngantri? Berarti kucing. Kalau teman-teman misalkan mau makan, siapa yang ngantri? Teman-teman kita manusia, berarti kan. Nah, artinya sumber masukan ini siapa yang mau dilayani gitu. Apa yang mau dicuci? Berarti mau mobil ataupun motor gitu ya. Itu pun masuknya ke dalam sumber masukan ataupun populasi. Nah, yang kedua, pola kedatangan. Ya. Cara atau bagaimana individu-individu dari populasi tersebut memasuki sistem antrian. Biasanya ini bersifat pola distribusi Poisson. Saya yakin teman-teman tahu terkait dengan Poisson karena ini di SMA ada. Ya. Waktu antar kedatangan biasanya acak, kadang-kadang ada penolakan, meninggalkan antrian. Teman-teman ketika ngantri panjang di pom, suka nggak? Hati kita malah berbalik gitu, malah belok. Danguslah, kayak di istilahnya nanti aja di eceran gitu. Itu kan pernah. Ya. Adapun terkait dengan model antrian ada 4. Yang pertama ada single channel, single pass. Jadi single channel itu berarti hanya ada satu jalur masuk pelayanan. Ya. Jadi dalam hal ini single channel itu adalah hanya satu kali dilayaninya gitu. Dalam single channel single pass ini satu pelayanan dan hanya satu kali fase. Misal ketika teman-teman ke ATM, ya, tapi ATM-nya ATM tunggal, gitu kan? Di situ kan mesinnya hanya satu karena tunggal. Nah, apakah ketika kita menarik uang, apakah ada hal yang perlu dilayani lagi nggak oleh ATM? Tidak, karena cuma satu kali fasenya, yaitu mengambil bukan mengambil uang, menarik uang dari ATM. Setelah itu langsung teman-teman pulang, gitu. Artinya seberapa panjangnya single channel multipass itu nanti akan berkorelasi dengan yang namanya kepuasan pelanggan. Nah, yang selanjutnya ada multi channel single pass. Kalau multi channel ini tidak hanya tersedia satu channel saja, tapi berbagai channel. Ada 1, ada 2, ada 3, bahkan tidak terhingga gitu. Cuma fasenya hanya satu fase saja, satu kali dilayani. Misalnya apa? Nih, misalnya adalah di SPBU misalkan. Itu kan SPBU juga. Channelnya cuma satu kali, banyak channel, ada Pertalite, ya, ada Pertamax, ada apa lagi? Solar gitu. Yang mana hal tersebut, apakah setelah misalkan kita beli Pertalite ada lagi layanan? Tidak, otomatis langsung keluar. Artinya itu cuma single pass ya, single fase, hanya satu fase. Nah, ini yang terakhir ada multi channel multipass. Di sini mah channelnya banyak, pelayanannya banyak, dan fasenya pun tidak hanya satu, lebih daripada itu gitu. Misalkan teman-teman ketika ke rumah sakit, nih ke rumah sakit yang bukan jalan-jalan, berobat ke rumah sakit ya. Yang pertama mungkin harus daftar antrian dulu. Yang kedua nanti harus ke admisi kan, admisi itu udah 2 fase tuh. Nanti yang ketiga fasenya itu harus ke dokter, ya, dokter yang notabene dokter spesialis misalkan. Apakah setelah dari dokter langsung pulang? Tidak. Kita harus kemana dulu? Ke apotek, ya kan? Harus beli obat. Nah, baru setelah dari apotek itu kan langsung kemana? Keluar. Nah, itu kan multifase. Jadi fasenya tidak hanya satu. Nah,
Atau apa multi channelnya? Nah di situ kan yang namanya dokter itu kan tidak hanya dokter spesialisnya nggak hanya satu, ada dokter dalam, ada dokter bedah, ada dokter apa gitu kan? Yang mana nanti ini semua pasien akan berbeda-beda tuh tujuannya. Dan juga sekali lagi fasenya pun tidak hanya satu kali. Karena apa? Ya karena sifat antriannya tuh ribet banget, panjang gitu ya. M1, SI1, SIB nanti keluarnya setelah apa? Setelah dari apotek gitu. Jadi tidak hanya satu kali. Beda halnya dengan tadi yang dari POM. Setelah kita mengisi bensin, ya udah tinggal keluar gitu ya. Sebenarnya untuk teori antrian ini bisa diterapkan pada era digital juga ya untuk meminimalisasi terjadinya antrian yang panjang. Nah, yang pertama bisa di e-commerce dan juga tiket online gitu kan. Itu kan virtual waiting. Teman-teman saya yakin ketika di e-commerce itu juga ada yang namanya teori antrian bisa diterapkan. Karena apa? Karena di e-commerce nanti kan harus yang namanya apa? Penjual itu kan harus mendokumentasikan, harus mendata terkait dengan pelanggan gitu ya. Makanya ini juga bersifat antrian. Ada juga layanan publik dan rumah sakit berbasis aplikasi ya. Makanya misalkan di rumah sakit saja sekarang kan sistem informasinya sudah ada aplikasinya ya. Udah ada sistem informasi manajemen. Supaya apa? Supaya ketika ada yang mau berobat gitu ya, bisa langsung daftar online dari rumah. Nah, gamifikasi dan belanja online, aplikasi bimbingan belajar, customer service digital seperti chat, call center gitu ya. Aplikasi transportasi online, forum diskusi online dan juga aplikasi perbankan. Ini bentuk-bentuk aplikasi ataupun contoh teori antrian pada era digital gitu ya. Nah, makanya sebenarnya teori antrian ini karena fokusnya pada pelanggan, ya otomatis itu harus 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 dipentingkan. Karena yang namanya pelanggan adalah aset daripada perusahaan. Oke. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu diskusikan tidak? Jadi yang namanya antrian tadi kan itu untuk mengoptimalkan biaya dan efisiensi ya, biaya efisiensi. Nah, kemudian yang namanya diperlukan atau tidaknya itu tergantung daripada perhitungan nanti di minggu yang akan datang ya. Apakah perlu menambah fasilitas ataupun tidak nanti sesuaikan dengan hitung-hitungan kita ya. Ini karena baru teori, karena ini baru paparannya saja, makanya minggu yang akan datang kita coba ke hitungan. Ada lagi yang tanyakan? Coba contohkan struktur antrian yang single channel, single pass. Izin menjawab, Pak. Nama saya Riki. Maki. Antrian yang ada di SPBU, Pak. Kenapa? Karena dalam hal tersebut hanya terdapat 1 kali pelayanan dan 1 kali antrian. Oke, berarti SPBU ya? Iya. Nah, yang kedua, satu orang lagi. Coba contohkan struktur antrian yang ada, multi channel, single pass. Izin Pak, sebelumnya perkenalkan saya Maudi. Jadi untuk contoh dari multi channel single pass itu ada perbankan. Di perbankan yang tellernya lebih dari 1. Nah, hal tersebut karena channelnya banyak sementara proses pelayanannya itu hanya 1. Oke. Jadi kalau tellernya 1 mah nggak bisa ya? Iya. Itu maksudnya ke single channel, single pass. Ya kalau tellernya banyak artinya 2, 3 dan seterusnya itu boleh masuk ke multi channel single pass. Ya. Seperti biasa, saya selalu ada oleh-oleh ya. Mangga sok. Mereview jurnal antrian ya, deadline-nya 3 hari setelah perkuliahan ini. Gitu ya. Silakan nanti teman-teman upload ke Google Classroom gitu ya. Nah, jangan lupa sekali lagi nanti di absen untuk pertemuan sekarang mungkin cukup ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya. Ya, Pak. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah riset operasional pada program studi manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.